Kisah Orang Kudus hari ini tanggal 28 November adalah Santa Catarina Laboure. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Zoe Laboure, nama kecil Catarina Laboure, lahir di desa Vineless, Mautiers, Prancis pada tanggal 2 Mei tahun 1806. Mula-mula ia bekerja sebagai pelayan, kemudian ia masuk biara suster-suster Putri Kasih dengan nama Catarina. Ia seorang suster yang amat sederhana namun saleh, sangat rajin dan penuh pengabdian. Sepanjang hidupnya ia tidak pernah belajar membaca dan menulis. Beberapa hari setelah menjadi postulan di biara Rue de Bac, Paris, Bunda Maria menampakkan diri kepadanya. Pada tengah malam, tanggal 18 sampai 19 Juli tahun 1830 ia terjaga dari tidurnya karena suatu suara ajaib yang memanggilnya sebanyak 3 kali. Suster Laboure, Suster Laboure, Suster Laboure. Ia tersentak bangun dan tampaklah di hadapannya seorang anak kecil berusia kira-kira 4-5 tahun. Anak kecil ini mengajaknya ke kapel. Bunda Maria menanti engkau di kapel, kata anak kecil itu. Dalam sikap ragu-ragu, penuh tanda tanya dan takut, Suster Catarina bersama anak kecil ajaib itu melangkah ke kapel. Herannya semua pintu kapel terbuka dengan sendirinya, lilin-lilin dan lampu-lampu di dalam kapel itu menyala. Dan benarlah pemberitahuan anak kecil itu. Setelah menunggu setengah jam lamanya, tiba-tiba anak kecil itu berseru, "Lihat, itulah Bunda Maria." Bunda Maria muncul dan berlutut menyembah sakramen Maha Kudus, lalu duduk di kursi pastor kepala. Suster Catarina segera mendekatinya dan meletakkan tangannya di atas pangkuan Bunda Maria. Lebih dari 2 jam lamanya Bunda Maria berbicara dengan Catarina perihal tugas perutusannya yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Tanggal 27 November tahun 1830, jam 5:30 malam, sekali lagi Bunda Maria menampakkan diri kepadanya dalam rupa sebuah gambar. Bunda Maria tampak sedang berdiri di atas bola bumi dengan berkas-berkas cahaya yang memancar dari tangannya. Bola bumi itu dikelilingi tulisan berikut, "Oh Maria yang dikandung tanpa noda dosa, doakanlah kami yang berlindung kepadamu." Gambar itu lalu berbalik dan menampakkan huruf M. Di atasnya terdapat sebuah hati dan salib yang saling berhubungan. Sementara itu terdengar olehnya suruhan Bunda Maria agar ia segera membuat satu medali yang berbentuk bulat lonjong seperti yang tergambar dalam tanda penampakan itu. Bunda Maria berjanji, semua orang yang mengenakan medali ini pada lehernya akan memperoleh karunia khusus. Catarina meneruskan pesan tersebut kepada yang berwajib. Lalu sesuai suruhan Bunda Maria dibuatlah medali tersebut dan segera disebarluaskan kepada umat. Banyaklah permohonan yang terkabul karena medali tersebut, misalnya penyembuhan, pertobatan, dan lain-lain. Semua itu sungguh-sungguh ajaib karena semula hal-hal itu memang tak dapat diatasi dengan cara biasa. Penampakan itu terus berlanjut beberapa kali lagi sampai bulan September tahun 1881. Kemudian Suster Catarina menceritakan penampakan-penampakan itu dengan jelas kepada Pastor Aladel, bapa pengakuannya. Setelah diselidiki dengan seksama, pastor itu mohon kepada Uskup Agung de la Quelen di Paris untuk memberikan restu dan izin bagi pembuatan medali tersebut. Medali inilah yang sekarang lazim disebut medali wasiat. Kata wasiat tidak menunjuk kepada hasil yang diperoleh umat oleh karena memakai medali itu, melainkan menunjukkan pada asal dan cara bagaimana medali itu terjadi. Catarina melanjutkan cara hidupnya dalam kesederhanaan dan kerendahan hati dengan melakukan tugasnya sebagai penjaga pintu dan tukang masak di biara Eugène Reuilly. Rahasia penampakan Bunda Maria yang dialaminya tidak diketahui oleh rekan-rekan sebiara. 8 bulan sebelum kematiannya, barulah ia menceritakan beberapa penampakan yang dialaminya kepada Suster Dufes, superiornya. Catarina Laboure meninggal dunia pada tanggal 31 Desember
tahun 1876 pada usia 70 tahun. Ia digelari Beata pada tahun 1933 dan dinyatakan sebagai santa pada tahun 1947 oleh Paus Pius ke-12.